دعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Al-Hashimi. Kita mengkaji tiada henti dari ayunan sampai mati. Baik teman-teman, dalam video kali ini kita masih membahas mengenai pro dan kontra permasalahan buku Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Di mana permasalahan ini terjadi karena ada beberapa nama yang sangat berpengaruh dalam sejarah Republik Indonesia, tetapi tidak tercantum dalam kamus Indonesia tersebut, kamus sejarah Indonesia tersebut, yakni beliau Al-Mukarram Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tentu saja ini menjadi polemik dan warga Nahdliyin pasti kemudian mengkritik, meminta untuk Kemendikbud menarik kembali buku tersebut. Nah, supaya lebih jauh kita perlu mendengar, kita perlu memperhatikan, menyimak apa argumentasi atau alasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai buku sejarah, kamus sejarah tersebut, supaya kita adil dan berimbang dalam bersikap. Polemik ini terus terjadi karena ada beberapa tudingan kepada Kemendikbud. Yang pertama bahwa ada tudingan bahwa Kemendikbud disusupi oleh anti-khilafah, karena di situ tidak ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tetapi justru di situ dicantumkan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang dianggap anti dengan Pancasila dan mendukung berdirinya negara Islam. Kemudian ada yang kedua, ada juga yang menganggap bahwa Kemendikbud disusupi oleh anti PKI, karena di situ ada tokoh-tokoh komunis yang tercantum dalam kamus sejarah tersebut, tetapi justru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tidak ada di dalam buku tersebut. Nah, supaya kita lebih adil dalam memandang, bersikap mengenai pro dan kontra permasalahan ini, maka kita perlu menyimak siaran pers dari Kemendikbud mengenai hal ini. Dalam hal ini Pak Dirjen Kebudayaan, Pak Hilmal Farid, di mana beliau juga termasuk bagian dari pengarah penyusunan dalam buku Kamus Sejarah Indonesia ini, beliau menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi argumentasi bahwa tuduhan-tuduhan tentang adanya penyusupan ini, penyelewengan sejarah dan sebagainya kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau sampaikan bahwa Kemendikbud ini kementerian yang tentu saja mengakomodir seluruh tokoh yang ada dalam sejarah berdirinya negara Republik Indonesia, termasuk juga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini dibuktikan dengan bahwa Kemendikbud mendirikan Museum Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Kemendikbud juga menerbitkan buku sejarah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di mana buku tersebut berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Pengabdian Seorang Kiai untuk Negeri. Ini membuktikan bahwa tidak ada kesengajaan untuk menghilangkan nama Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam buku Kamus Sejarah tersebut. Ini siaran persnya begitu itu. Kemudian ada argumentasi tambahan bahwa buku tersebut masih berupa soft copy. Jadi baru naskah yang masih perlu disempurnakan lagi. Termasuk ketiadaan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini perlu disempurnakan. Kemudian alasan yang kedua bahwa Kemendikbud tidak pernah menerbitkan buku Kamus Sejarah ini jilid 1 ini secara resmi, belum pernah sama sekali. Siaran persnya bunyinya begitu itu. Nah, kemudian alasan berikutnya bahwa tuduhan kepada Menteri Nadiem Makarim ini tuduhan yang berlebihan, karena buku ini terbit di tahun 2017 dan waktu itu belum periodenya Pak Menteri Nadiem Makarim. Ini argumentasi yang disampaikan oleh siaran pers resmi dari Kemendikbud adalah seperti itu. Cuman kalau kita lihat bahwa kita perlu kaji siaran pers tersebut, bahwa buku ini baru berbentuk soft copy ya, belum ada cetaknya, katanya begitu itu siaran persnya. Tapi kalau kita lihat di marketplace, kayaknya sudah ada yang jual buku ini. Ini juga menjadi pertanyaan kita, ini bagaimana, ini buku yang nyetak siapa akhirnya, kan begitu itu. Ini yang pertama kejanggalannya. Kemudian kejanggalan yang kedua bahwa katanya buku ini
tidak pernah diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau kita lihat di NU Online telah mencoba mengecek ISBN dari buku tersebut, ternyata ada. Katanya ISBN-nya ada dalam apa namanya buku tersebut telah ter-ISBN, berarti ini telah jelas resmi diterbitkan oleh seseorang yang tidak diakui oleh Kemendikbud. Saya nggak tahu ini yang diterbitkan siapa. ISBN-nya ada, naskahnya ada, di marketplace juga dijual edisi cetaknya. Ini bagaimana? Wallahu a'lam, ini buku ini dari mana? Nah, kemudian dijelaskan juga tadi bahwa Kementerian Pendidikan tidak pernah menerbitkan secara resmi dan masih perlu disempurnakan, tetapi sudah ada tanda tangan oleh Dirjen Kebudayaan, yakni Pak Hilmal Farid. Pak Hilmal Farid sudah tanda tangan buku itu, artinya pasti ini sepengetahuan beliau juga. Maka argumentasi dari siaran pers Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menurut pandangan kami adalah hal yang aneh, ini hal yang lucu. Apalagi beredar kemudian berita bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencabut atau menarik kembali peredaran buku tersebut. Belum pernah diterbitkan kok ditarik kembali, kan juga aneh juga kan gitu. Maka ini menjadi sikap kita bagaimana? Sikap kita bahwa ya sudahlah, yang sudah kekeliruan ya sudah kekeliruan, kita anggaplah itu sebuah kesalahan yang harusnya diakui, tidak perlu berbelit-belit kemana-kemana. Yang jelas ya kami salah, kita tarik, sudah gitu aja. Menurut pandangan kami begitu itu, dan ini juga menjadi kewaspadaan bagi kita semua untuk mengawal terus pemerintah kita dukung yang baik, kita kasih masukan, kita kritik ya jika memang yang perlu dikritik. Nah, kemudian karena masalahnya ini oposisinya dalam pemerintahan ini sudah nggak terlalu vokal, kita sebagai masyarakat yang memang harus, jika memang ada yang perlu dikritisi ya perlu dikritisi. Ya, jadi itulah sikap kita harus adil dalam sikap. Faktanya begini nih, walaupun yang disampaikan begini nih, ya kita sampaikan begitu itu. Untuk itu kita berharap hal-hal yang semacam ini tidak terjadi lagi lah, walaupun sebelumnya terkait dengan dihapuskannya frasa agama dalam dari Kemendikbud ini sudah kemudian minta maaf, kemudian dicantumkan lagi, ini terus begitu itu. Kami harap ini sudah terakhir lah, ini yang terakhir. Tapi kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.